Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang merupakan pondok pesantren yang gratis biaya pendaftaran, gratis biaya pendidikan, gratis kitab-kitab yang diajarkan, dan gratis biaya makan. Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang berada di Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang. Pada saat ini, Pondok Pesantren Al-Ittihad memiliki program baru, yaitu Rumah Al-Quran. Rumah Al-Quran merupakan program Pondok Pesantren Al-Ittihad untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa mondok di pondok pesantren tetapi ingin bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setiap hari Ahad pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih membahas 3 ayat di dalam surah Yasin. Saya ulangi kembali sebelum saya lanjutkan, supaya yang tidak kebagian kemarin sekarang kebagian, yang sudah kebagian supaya lebih ingat kembali. Karena waktu 1 minggu itu waktu yang cukup lama. Biasanya kalau sudah kena aktivitas bermacam-macam itu lupa ya. Saya punya keyakinan kalau saya tanya lagi biasanya lupa itu. Dan lupa itu sesuatu hal yang biasa karena kita manusia. Kalau nggak lupa berarti kita bukan manusia. Yasin ini adalah surah Makkiyah. Yang pertama yang harus dipahami adalah surah Makkiyah. Di dalam Al-Quran itu ada 2 kategori surah. Yang pertama adalah surah Makkiyah, yang kedua adalah surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu adalah surah yang lebih banyak mengajarkan tentang akidah, tentang keyakinan, tentang keimanan. Di situ banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, dan sebagainya. Nah, surah Yasin ini adalah surah Makkiyah yang isinya di dalam salah satunya banyak menceritakan tentang sejarah bagaimana umat-umat Nabi terdahulu itu tidak beriman kepada Allah sehingga diberi sanksi oleh Allah. Yang kedua, surah Yasin ini Allah turunkan itu tujuannya adalah untuk membantah argumentasi orang-orang kafir pada zaman itu. Membantah argumentasi orang kafir akan ketidakpercayaan mereka terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak dipercaya oleh mereka sebagai nabi dan sebagai utusan dengan argumen-argumen yang mereka miliki. Dan kalau kita cerna, argumentasinya juga rasional. Salah satu contoh, mereka berargumentasi bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah. Nabi Muhammad itu gak pernah kuliah, gak pernah makan bangku sekolah. Beda dengan Mas Ahang, udah banyak habisnya bangku sekolahnya. Iya, sekolah di SD ini nggak lulus pindah ke SD satunya, ya kan? Kelas 1, kelas 2 di SD 1, kelas 3, kelas sampai kelas 5 SD 2, pokoknya banyak habisnya bangku. Nabi Muhammad nggak pernah sekolah. Maka mereka berargumentasi, bagaimana kamu bisa jadi Nabi Muhammad? Wong kamu nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar kamu. Itu argumentasi yang pertama.
Argumentasi yang kedua yang mereka lakukan, kamu gimana bisa jadi nabi? Kamu itu anak yatim. Anak yatim yang kerjanya ngembala kambing, kok tahu-tahu kamu ngaku jadi seorang nabi? Coba zaman sekarang, kalau ada orang pengembala kambing, misal nih, belum ditutup kenabian, belum ditutup seumpama. Tapi kalau sekarang sudah ditutup kenabian kan? Yang ada itu tinggal ini siapa dulu yang di Jakarta itu? Yang ngaku nabi itu ya? Tinggal Elia Eden itu sekarang. Andai kata kenabian tidak ditutup, Nabi Muhammad ini bukan nabi penutup seumpamanya. Tahu-tahu ada orang sebagai pengembala kambing ketemu dengan kita, ngaku seorang nabi, kira-kira kita percaya nggak? Nggak akan menerima dia sebagai seorang nabi. Sekolah juga kagak. Anak yatim pula, kaya juga kagak. Akhirnya apa? Dibantah oleh mereka. Kamu ini tidak pantas dan tidak mungkin jadi seorang nabi. Untuk membantah argumentasi orang kafir itu, maka salah satunya Allah turunkan surah. Maka Allah dalam surah Yasin ayat kedua menyatakan wal Qur'anil hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Allah yang menyatakan, Muhammad, engkau adalah bagian dari utusan. Karena utusan Nabi itu banyak, tidak hanya Nabi Muhammad. Maka kalimatnya pakai kalimat la mina. Mina itu dari min. Min itu bisa bermakna sebagian. Kalau dalam ilmu nahwu itu min ini bisa bermakna sebagian, namanya min litab'id. Jadi kamu itu Muhammad adalah sebagian dari utusan-utusan saya yang sebelumnya. Yang menyatakan sebagai nabi itu Allah. Membantah argumentasi orang-orang kafir. Nah, ini surah Yasin. Maka kemudian sahabat-sahabat sekalian, Yasin ini kata Rasulullah, Yasin ini adalah hatinya Quran. Yasin ini adalah hatinya Quran. Sehingga sangat penting sekali Yasin ini untuk kita baca. Jadi gak salah kalau kita itu, ulama-ulama kita ngajarkan dulu, kalau ada orang mau meninggal nih, dibaca Yasin, ya kan? Anda gak tahu kan, kenapa sih ulama itu kok baca Yasin, kok gak baca surah Waqiah saja? Kan gitu. Kok Yasin yang dibaca? Ada orang mau meninggal, udah sakaratil maut, dibacain surah Yasin. Kenapa? Kok nggak dibacain surah An-Nisa saja? Kok ulama-ulama kita ngajarkan baca surah Yasin? Ternyata karena ada hadis Rasulullah. Itu sebagai argumentasi ulama-ulama kita yang ngajarkan kepada kita, kalau ada yang mau meninggal bacain surah Yasin. Kira-kira itu untuk mengingatkan apa yang kita bahas minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salam. Wa kama, dan sebagaimana qala bersabda alaihi salam siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak belum dapat kitabnya? Oh, ketinggalan, ya biasa. Itu namanya manusia. Iya. Karena memang udah manusia itu diciptakan, orang itu punya sifat lupa. Iya kan? Kalau nggak pernah lupa itu malaikat. Tapi manusia bisa mengalahkan malaikat. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia, ya kan? Nabi Muhammad itu manusia. Tapi Nabi Muhammad bisa mengalahkan malaikat Jibril. Kapan? Saat dia melakukan Isra dan Mi'raj. Malaikat Jibril tidak bisa menembus setelah Sidratil Muntaha, nggak bisa nembus dia. Tapi Nabi Muhammad bisa nembus. Jadi manusia itu walaupun sudah banyak lupa, malaikat tidak pernah lupa, manusia bisa mengalahkan malaikat. Tapi manusia juga bisa lebih kurang ajar dari setan. Ya kan? Bisa lebih kurang ajar dari
Sahabat-sahabat sekalian, wa kama qala alaihi salam, wa kama qala, dan sebagaimana qala bersabda alaihi salam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli surga. Orang ahli surga. Berarti kalian nanti kalau ingin jadi ahli surga ini lakukan. Kalau enggak melakukan ini jangan ngomong Anda adalah ahli surga. Inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli surga, la yaqra'una, ialah tidak membaca siapa mereka ahlul jannah, syai'an kepada sesuatu, minal qur'ani, dari Quran, illa Taha, kecuali surah Taha, wa Yasin, dan surah Yasin, wa suratul Rahman, dan surah Ar-Rahman. Jadi orang ahli surga itu bacaannya adalah surah Toha, surah Yasin, dan surah Rahman. Kalau Anda nggak pernah baca surah Yasin, Anda nggak istiqomah baca Rahman, Anda nggak istiqomah baca Toha, jangan kemudian ngaku-ngaku sebagai ahli surga. Kenapa? Karena ahli surga hanya membaca, dia istiqomah membaca 3 surat. Bukan berarti surat yang lain tidak dibaca, tapi tidak 3 ini dijadikan bacaan-bacaan yang sifatnya istiqomah. 3 surah, Toha, Yasin, Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, wa kama qala, dan sebagaimana qala bersabda alaihi salam siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslimin wa muslimatin, seorang muslim dan muslimat siapapun, quri'a, yang dibacakan indahum, di sisi muslim dan muslimat, suratu Yasin, apa surah Yasin, wahuma, dan keduanya siapa? Seorang muslim dan muslimat itu fi sakaratil mauti, dalam keadaan sakaratil maut. Jadi laki dan perempuan muslim itu sudah mau mati, dan dia kemudian dibacai surah Yasin. Apa yang terjadi? Nazala, turun alaihima, kepada keduanya. Nazala, turun alaihima, terhadap keduanya, bi'ada di kulli harfin, dengan setiap bilangan hurufnya, asyaratu amlakin, 10 malaikat. Jadi kalau orang udah sakaratil maut, mau mati nih, Aang misal mau mati nih, iya kan? Saya contohin Aang aja dah, yang mau mati. Karena saya yakin yang lain belum berani mati, ya kan? Udah ada yang berani mati? Belum ya? Yang berani cuma Aang. Kalau ditanya Aang siap mati, Aang siap katanya. Kenapa? Hidup udah susah, mendingan mati aja. Kalau hakim mau Kim, mati Kim, nggak mau katanya hakim. Kenapa? Masih mau nganterin beras saya dulu kan? Jadi bagaimana orang dibacain surah Yasin, sementara orang yang dibacain di sampingnya itu sedang sakaratil maut. Maka Allah turunkan 10 malaikat dari setiap huruf di surah Yasin itu. Coba Anda hitung, ada berapa huruf surah Yasin itu? Saya nggak sempat nih. Coba Anda hitung aja sendiri nanti. Kalau nggak ada kerjaan, hitung ada berapa huruf. Kalau katakan ada 10 huruf dalam surah Yasin, dibaca oleh satu orang di samping orang yang sakaratil maut, maka ada 100 malaikat yang ada di samping orang yang meninggal, yang calon meninggal itu. Kalau seumpamanya 100 huruf berapa? 1000 ya? 1000 ya? 1000 malah itu kalau satu orang yang baca. Kalau 100 orang yang bacain, berapa? Kalikan sendiri. Saya dulu matematika nggak lulus. Apa yang dilakukan malaikat? Yaqumuna baina aydihima. Yaqumuna, ialah berdiri siapa mereka malaikat, baina aydihima, di hadapan muslim dan muslimat yang sakaratil maut itu. Dia berdiri di depannya.
Apa? Sufufan, berbaris. Jadi malaikatnya berdiri berbaris. Udah pokoknya ente dengerin aja, nggak bisa ngartikan, dengerin aja. Kalau ditanya pulang, kamu ngaji apa di Masjid Agung? Ngaji kitab yang tidak berjenggot gitu aja. Ya minimal agak keren dikit. Iya kan? Mungkin di sekolah dulu SMA, SMP ya kan? SMP juga mungkin belum pernah apa? Ya, nulis pegon. Ya. Belum pernah belajar kitab gundul. Ya, sekarang udah belajar kitab gundul. Minimal naik kelas dikit lah. Dari tidak pernah melihat kitab gundul, melihat kitab gundul. Kalau Mas ini kitabnya jenggot ya. Jadi malaikat itu kemudian berdiri berbaris di hadapan para orang yang akan sakaratil maut. Wa yastaghfiruna, dan kemudian membaca istighfar. Siapa mereka? Malaikat, lahuma, terhadap keduanya. Wa yashhaduna, dan menyaksikan siapa mereka? Ghaslahuma, terhadap dimandikannya keduanya. Wa yattabi'una janazatahuma, wa yattabi'una, dan mengikuti siapa malaikat? Janazatahuma, terhadap jenazah keduanya. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh malaikat. Misal ada orang sakaratil maut, dibacain surah Yasin oleh kita, maka malaikat itu turun atas perintah Allah. Per hurufnya 10 malaikat. Kalau ada 100 huruf berarti 100 malaikat. Sekarang cari orang yang diajak mensolati 100 orang setiap jenazah, itu susahnya setengah mati. Bahkan zaman sekarang nyolatin aja harus dikasih amplop. Kan mendingan malaikat yang nyolatin, gak usah ngeluarin amplop. Ya enggak? Saya tahunya itu di beberapa tempat saya nyolatin itu dikasih amplop tuh. Saya mikir kok nyolatin jenazah dikasih amplop. Kalau malaikat yang nyolatin kan gak perlu ngeluarin amplop. Udah bacain Yasin biar malaikat yang nyolatin, ya kan? Jadi yang dilakukan malaikat apa? Membacakan istighfar supaya jenazah itu diampuni dosanya. Menyaksikan di saat dimandikan. Setelah menyaksikan saat dimandikan, malaikat masih ikut mengantarkan jenazah. Maka itu ulama-ulama kita, ulama-ulama terdahulu ngajarkan kepada kita untuk membaca surah Yasin di saat saudara kita sedang sakaratil maut. Cuman untungnya zaman dulu itu nggak pernah tanya dalil, ya nggak? Orang dulu itu nggak pernah tanya ada dalil. Misal, udah kamu kalau ada orang tuamu mau meninggal nih, hakim orang tuanya mau meninggal, bacain surah Yasin. Hakim nggak tanya sama ulama-ulama dulu, dalilnya mana Kiai? Nggak tanya. Ya Kiai, saya bacain Yasin. Enggak tahu. Hah? Kata orang dulu gitu jawabnya. Kalau sekarang kan nggak dalilnya mah, tanya dalil. Jadi apa namanya? Orang dulu dengan zaman sekarang beda. Orang dulu itu tingkat nurutnya itu tinggi. Zaman sekarang tingkat membantahnya ya tinggi. Ya, bedanya situ. Orang-orang dulu di Indonesia sebelum tahun 45 jiwa patriotisme tinggi, dia jiwa memberinya tinggi. Zaman sekarang orang Indonesia bukan jiwa memberinya tinggi, tapi jiwa memintanya yang tinggi. Iya enggak? Coba tahun sebelum 45 lah, orang kan berbondong-bondong, jangankan harta, nyawa dikorbankan untuk negara ini. Tapi sekarang jarang orang yang mau mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan ini karena sudah merdeka. Yang banyak sekarang tanya kapan bantuan sosial turun. Iya enggak? Bener. Banyak. Itulah karakter orang Indonesia zaman itu adalah tugas malaikat, di mana jika orang itu saat sakaratil maut dibatai surah ya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Muslimin wa muslimatin. Muslim dan muslimat. Tidak ada syarat Anda harus tidak bermaksiat, gak ada.
Dalam hadis ini cuma dikatakan muslim dan muslimah. Muslim itu adalah orang yang kemudian membaca 2 kalimat syahadat. Sudah membaca 2 kalimat syahadat, berikrar menjadi orang Islam. Mau sholat kek, mau kagak sholat kek, mau main gaplek kek, mau main pakong kek, dia tidak ada urusan. Urusannya adalah muslim dan muslimah. Ya urusan nanti setelah diantarkan oleh malaikat nyampe kubur digebukin oleh mungkar nakir itu urusan lain kan gitu. Urusannya yang penting malaikat itu tugasnya membacakan istighfar. Urusan diampuni tidak diampuni itu urusannya Allah. Wong kita aja baca istighfar gak tahu itu diampuni apa enggak sama Allah. Ya gimana? Kita baca istighfar sampai 200.000 gak tahu Allah ngampunin apa enggak tahu kan? Ada yang tahu? Kalau saya baca sekian sudah pasti diampunin. Ada yang tahu? Nggak ada. Wong saya dengan sampean ini masuk orang goblok kok. Gimana ke goblok? Sampean pernah ketemu Nabi Muhammad? Belum. Tapi yakin kan? Iya. Wong belum ketemu kok yakin ya kan? Berarti harus yakin juga. Berarti istighfar kita itu diterima apa enggaknya? Ya yakin diterima boleh Pak. Anda yakin diterima boleh. Tapi kan nggak tahu apakah Allah mau nerima atau enggak. Kayak saya nih ngajukan proposal ke hakim, ini proposal saya karena saya dekat dengan hakim, yakin diterima oleh hakim. Setelah diterima apakah di ACC sama hakim atau enggak kan itu urusannya hakim. Cuman tugas kita adalah bagaimana kita tetap membaca istighfar karena kita sadar kita ini orang penuh dosa. Urusan istighfar diterima gak diterima jangan jadi urusan kita. Sholat kita tetap sholat. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah. Urusan sholat kita diterima dan tidak diterima itu bukan urusan kita. Yang penting sholat saja udah. Yang penting syarat rukunnya sholat kita penuhi. Kan gitu. Nah kita ini hadir ke sini belajar baca Quran. Salah satunya kan pingin memenuhi salah satu di mana sholat itu harus baik. Apa? Bacaan Fatihahnya. Biar tidak beletotan baca Fatihah ya kan? Itu salah satunya. Jadi syaratnya adalah muslimin wa muslimat.